secara biasa saja dan juga pemahaman hukumnya juga pemahaman hukum yang mungkin standar-standar saja. Jadi secara sederhana bahwa hakim di tingkat pertama itu telah memberikan putusan tentang telah terjadi perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukum ini dijelaskan 1, 2, 3 apa-apa saja. Ya. Di tahap ini kami menjawab bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumnya yang tadi dijelaskan tadi bisa kami jawab, bisa kami jelaskan semua bahwa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Nanti Mas Zaid bisa menjelaskan tuh apa-apa saja yang unsur tentang secara melawan hukumnya itu yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya, itu telah diuraikan semua. Itu poinnya di sana. Lalu selanjutnya di perbuatan melawan hukum itu kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3 karena ini adalah delik material harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga perbuatan melawan hukum ini juga kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Tapi seandainya, nah ini juga seandainya, selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, seandainya terjadi ada perbuatan melawan hukum yang dijelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong, itu belum tentu pidana. Karena perbuatan melawan hukum itu ada kaitannya dia administrasi negara, ada kaitannya dia perdata. Nah, tetapi dari semua faktor-faktor yang dijelaskan dalam perbuatan melawan hukum itu bisa kami jawab semua. Jadi memang Pak Tom Lembong ternyata tidak juga salah dalam menggunakan kebijakan-kebijakan tersebut. Itu poin pertamanya. Ya. Lalu pada poin yang kedua, ini 2 poin penting, nanti yang lain-lainnya bisa dijelaskan, adalah tentang unsur memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara, lalu dengan tujuan untuk memperkaya orang lain. Karena dalam hal diri sendiri, hakim mengakui Pak Tom Lembong tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi dianggap memperkaya orang lain. Nah, di sini juga kami jelaskan bahwa itu juga salah. Karena kaitan dengan situ, kaitan dengan unsur ini, ternyata tidak ada yang diperkaya orang lain secara melawan hukum itu tidak ada. Itu satu proses mekanisme bisnis yang sangat biasa dan lumrah. Jadi 2 poin itu yang penting. Kalau nanti sempat kepada pembahasan tambahan kaitan dengan ekonomi kapitalis, nah itu juga menarik tuh. Nanti juga kami sampaikan dalam memori banding. Ini juga mengagetkan kita semua kaitan dengan pembahasan ekonomi kapitalis yang tidak pernah dibahas. Karena begini ya, hakim itu memutus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi kalau tidak ada di persidangan, lalu dia memutus sendiri tanpa ada dasar, itu juga membuat keganjilan yang sangat besar. Satu itu, tidak ada pembahasan itu. Kedua, pemahaman tentang ekonomi kapitalisnya juga salah. Ternyata yang dimaksud dengan ekonomi kapitalis itu juga tidak dipahami secara baik oleh hakim di tingkat pertama. Ini kami masukkan dalam memori banding supaya ini dievaluasi lagi. Jadi kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, disinilah yang kita uraikan, setiap unsur-unsurnya kami bisa